Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti renungan pagi GKJ Sukoharjo. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa pada Tuhan. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas perlindungan dan rahmat kasih-Mu yang telah kami terima pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat dan segar. Kami bisa bersekutu dan berbakti kepada Engkau, ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami memohon penyertaan Tuhan pagi hari ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memampukan Roh Kudus menyinari hati kami, supaya firman yang ditaburkan pagi hari ini tidak sia-sia, bisa bermanfaat bagi kami, bisa menguatkan iman kami. Tuhan, lindungan kami dari segala gangguan dan mara bahaya, sehingga kami bisa mendapatkan kedamaian, sukacita, dan keselamatan dari Engkau. Ampuni Tuhan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita akan mendengarkan renungan yang dengan tema berani mengakui kelemahan dan menghargai kelemahan dalam pelayanan. Snats dari firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 17 dan 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada-Nyalah Allah Bapa kita. Ayat yang 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pagi ini adalah bagaimana kita bisa mengakui kelemahan kita di dalam pelayanan, dan bagaimana kita harus menghargai kelemahan teman sepelayanan kita. Tugas pelayanan adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga dalam gereja. Melayani adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Rom 12 ayat 17, beginilah firman Tuhan. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Melayani adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, dalam melayani di ladang Tuhan harus sungguh-sungguh dengan segenap hati, pikiran, perasaan, dan kemauan. Dalam melayani harus dengan ucapan syukur, bukan dengan terpaksa. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dalam melayani bukan dengan kekuatan, kepintaran, kekayaan, tetapi dengan kehendak Tuhan atau dengan kuasa Tuhan, dengan rendah hati. Seperti dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 10, hendaklah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Dalam melayani harus dengan pengabdian, dengan memberikan diri tanpa meminta imbalan atau tanpa pamrih, sehingga pengabdian harus nampak dalam kehidupan sehari-hari.
Kita harus dapat dipercaya karena integritas kita, loyalitas kita, dan kualitas hidup kita. Dalam melayani, kita harus dengan teladan, seperti Petrus menasihati para penatua supaya menjadi teladan bagi kawanan domba. Kata teladan, para penatua mempelopori, melayani, dan memperhatikan kawanan domba, agar kawanan domba dapat mengikutinya. Itu di dalam Markus 10 ayat 42. Teladan dalam pelayanan juga di dalam 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam uraian tentang melayani dari perikop di atas, kita sebagai manusia dalam pelayanan tidak lepas dari kesalahan, kelemahan, dan keterbatasan. Kita harus menyadari bahwa sebagai warga Pasamuan banyak kekurangannya. Bahkan kita sering mempunyai sikap-sikap sebagai berikut. Biasanya melayani dengan terpaksa atau melayani dengan ikut-ikutan supaya kelihatan, bisa melayani atas kepentingan sendiri, tidak ikhlas, bisa melayani dengan kekuatan sendiri atau kepintarannya, melayani dengan ingin diberkati, melayani dengan sikap angkuh dan sombong. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sikap-sikap negatif tersebut sebaiknya dihindari, dijauhi. Marilah kita menyadari kelemahan kita introspeksi diri, belajar rendah hati. Kita memohon bimbingan Tuhan supaya Roh Kudus senantiasa menyertai kita, membimbing kita dalam pelayanan, sehingga kita dimampukan untuk bisa melayani di ladang Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Kita bisa menyadari dengan rendah hati, bisa menyadari dan mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kita dalam pelayanan di ladang Tuhan dapat menghargai kelemahan rekan sepelayanan kita, dimampukan menghargai teman sepelayanan, sehingga dapat mengukur kemampuan kita sejauh mana kemampuan kapasitas kita dalam melayani. Bapak, Ibu, Saudara kasih yang dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama dengan teman sepelayanan senantiasa saling mengasihi, saling membantu, saling menanggung beban, saling mengampuni, saling mendoakan, saling menasehati, saling menghiburkan, supaya pekerjaan di ladang Tuhan bisa lancar, sukses, dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian renungan pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Shalom, selamat pagi.